Halo, gua Im. Di video kali ini kita bakal kembali membahas Mangadai. Setelah kemarin kita sudah membahas tentang toko Kimista yang bangkrut dan juga pertemuan rutin para pemain tahun ketiga di Warung Junjun. Dan kali ini kita bakalan membahas sedikit kehidupan Ubukata sang manajer tim sepak bola Seisiki dan juga alasan Kazama tidak berangkat sekolah. Lalu seperti apa kelanjutannya? Jadi langsung aja kita bahas. Setiap pagi Ubukata selalu bangun lebih awal, ya tepatnya jam 5 pagi. Meski dia sendiri masih terlihat sangat ngantuk, bahkan saking ngantuknya Ubukata harus dibangunkan oleh alarm 2 kali. Ubukata pun bersiap untuk berangkat, bahkan dia cuma sarapan roti di pagi hari dan cuaca yang sedang turun salju, langit masih terlihat gelap dan bintang-bintang juga belum hilang. Namun Ubukata sudah mulai meninggalkan rumah. Ia langsung menuju lapangan di pagi hari karena sekarang ia adalah asisten manajer. Ubukata selalu mencatat isi dari setiap pertandingan, begitu pula menu latihan yang Seisiki jalani. Bahkan karena Ubukata selalu mencatat apa saja, buku catatannya sudah menumpuk sebanyak 15 buku. Ubukata itu orang yang sangat keras kepala. Setelah ia memutuskan untuk melakukan sesuatu, ia tidak akan pernah mengalihkan pandangannya ke hal lain. Contohnya saat dia SD, Ubukata sangat tergila-gila dengan lompat tali. Begitupun saat SMP, ia sangat menyukai jajanan strawberry pocky. Kepada orang-orang yang ada di sekelilingnya, Ubukata selalu menunjukkan minat kepada suatu hal dan itu sangat luar biasa. Namun terseret ke dalam kehidupan sepak bola, ia benar-benar tidak pernah menduga hal itu. Menjadi asisten manajer sepak bola di SMA itu nggak mudah karena rata-rata siswa laki-laki sering membahas hal-hal yang jorok. Tapi Ubukata sudah terbiasa dan juga memiliki kemampuan untuk tidak memperdulikan hal-hal yang seperti itu. Saat jam pelajaran bagi Ubukata ini adalah waktu untuknya menyimpan energi. Ia akan menundukkan kepala dan juga melihat hasil akhir, namun terkadang ia juga membaca majalah sepak bola. Setiap manusia akan memiliki batas ketika ia bergairah melakukan sesuatu dan bagi Ubukata ini adalah akhir gairahnya terhadap sepak bola. Ubukata juga berkata di dalam hatinya jika selama Interhik dia bergairah melakukan apapun, tapi mendekati pertandingan melawan Sakuragi ini adalah batas semangatku. Dan yang mengejutkan, saat jam pelajaran masih berlangsung, Ubukata malah memutuskan untuk tidur. Sejak bergabung dengan klub sepak bola, Ubukata juga menjadi jarang bergaul dengan teman-temannya. Selama jam istirahat, ia akan menghabiskan waktu di perpustakaan untuk menyendiri. Tapi untungnya Ubukata masih mempunyai 2 orang sahabat yang sangat pengertian, bahkan mereka masih mau menemani Ubukata di perpustakaan. Nah, ketika pertandingan menyisakan 2 hari lagi, klub sepak bola Seisiki mulai menyesuaikan menu latihan mereka. Di antaranya ada latihan tentang garis bertahan, set piece, tendangan bebas, dan juga latihan untuk memutuskan siapa yang bakalan mengeksekusi penalti jika pertandingan sampai adu penalti. Semua berjalan dengan sangat baik kecuali Kazama yang tidak berangkat 2 hari berturut-turut. Semua pemain Seisiki berada di kondisi yang sempurna, mereka sangat siap untuk bertanding di semifinal. Nah, ketika latihannya sudah selesai dan Ubukata terlihat dalam perjalanan pulang, tapi ia baru ingat jika ini sudah tanggal 10 dan di tanggal ini ada buku tentang sepak bola yang baru aja rilis. Ubukata pun memutuskan untuk mampir sebentar dan berniat membeli buku itu. Namun ketika ia melihat-lihat, si Ubukata menemukan sebuah buku yang juga baru aja rilis dan penulis dari buku itu adalah idolanya. Apalagi itu menceritakan perihal percintaan dan si Ubukata sangat ingin membacanya. Namun saat ia melihat isi dompetnya, Ubukata bilang kalau uangnya nggak cukup buat beli 2 buku sekaligus. Bulan ini aku sudah menghabiskan banyak uang. Dan untuk sesaat Ubukata seperti sedang berpikir. Tapi kita nggak diperlihatkan
diperlihatkan Ubukata membeli buku apa karena kita cuma diperlihatkan Ubukata yang sedang membayar di kasir. Nah, sesampainya di rumah, ibunya Ubukata bertanya kenapa anaknya pulang telat. Ubukata pun menjawab jika sebelum pulang mampir dulu buat beli sebuah buku. Ibunya pun terlihat paham, tapi ternyata di atas meja sudah ada buku yang sebelumnya Ubukata sangat ingin membelinya. Dan ternyata ibunya Ubukata sengaja membeli buku itu karena ya mungkin dia tahu kalau jika sang penulis adalah idola sang anak. Ibunya Ubukata juga menduga jika anaknya membeli buku yang sama dan dia bilang jika ini kesalahanku, nanti bakalan aku kembalikan. Namun Ubukata menjawab jika itu nggak apa-apa dan ternyata Ubukata memilih untuk membeli buku tentang sepak bola volume kedua yang membahas semua tentang pressing. Ibunya Ubukata pun terlihat kaget tapi sambil tertawa ia berkata jika anaknya seperti terlahir kembali. Pasalnya dulu Ubukata selalu ingin memiliki buku jika penulis idolanya menerbitkan sesuatu dan kini ia sadar jika sekarang anaknya memfokuskan hidupnya untuk sepak bola. Namun ibunya Ubukata enggak mempermasalahkan hal itu karena selama yang kau kerjakan tidak mengganggu kesehatanmu itu enggak apa-apa. Ibunya Ubukata juga kemudian meminta untuk Ubukata segera makan malam dan setelah itu kau bisa mandi pertama karena ia sendiri masih punya pekerjaan lain. Ubukata pun menjawab iya dan singkatnya ia makan sebuah sup yang ayahnya sudah siapkan. Setelah selesai makan, Ubukata pun langsung masuk ke dalam kamar tapi ia sedikit kaget melihat kamarnya yang ternyata sangat berantakan. Ubukata pun kemudian keluar lagi dan saat ibunya mengingatkan lagi untuk Ubukata mandi karena ia masih punya kerjaan, tapi si Ubukata malah terus berjalan dan tidak menjawab apa-apa. Namun tidak lama setelah itu ia kembali sembari membawa alat untuk bersih-bersih. Ibunya Ubukata pun kaget karena ini udah malam, apa kau berniat untuk bersih-bersih sekarang? Singkatnya Ubukata pun mulai bersih-bersih dan berniat untuk memisahkan semua yang berhubungan dengan sepak bola dan juga hal-hal lainnya. Ya di malam itu Ubukata memang terlihat sangat sibuk menyapu, mengelap semua barang-barang yang udah penuh dengan debu dan juga mengepel. Nah, ketika Ubukata mengepel lantai, entah kenapa ia teringat perkataan Suzuki Senpai yang bilang walaupun usaha yang kau lakukan tidak bisa membayar 99,9% waktu yang kau korbankan, tidak ada alasan untuk kau tidak berusaha lebih keras. Ubukata juga mengingat momen dirinya bersama Sukamoto dan ia berkata di dalam hatinya jika kau benar-benar menantang dirimu sendiri untuk mencapai sesuatu dan memberikan semua usahamu ke sana, tidak ada sesuatu atau apapun di dunia ini yang bisa menghentikanmu. Ia juga mengingat momen bersama Yuki dan berkata jika aku mengundurkan diri menjadi asisten manajer, apakah masa depanku akan berubah? Tapi Ubukata bilang jika hari ini dia merasa diberikan sebuah jawaban yang sebelumnya ia tanyakan. Apakah aku puas dengan itu? Apakah aku khawatir atau aku harus melakukan sesuatu? Bukankah itu adalah pegangan para pemain Seishiki dengan kaki dan juga kekuatan mereka sendiri? Betapa bodohnya jawaban seperti itu, pastinya harus aku buktikan sendiri dengan tangan. Nah, ketika Ubukata berkata seperti itu di dalam hatinya, tiba-tiba saja ia mendapatkan pesan dari Yuki dan ternyata sejak Ubukata bilang ke Kazama jika Yuki nggak membalas pesan yang ia kirimkan, malam ini atau di saat ini Ubukata baru mendapatkan jawabannya. Tapi kita nggak tahu pesan apa yang Yuki kirimkan, kita cuma dikasih tahu kalau dia meminta maaf karena baru balas. Tapi Yuki juga bilang mengenai Kazama. Namun sayangnya kita langsung berpindah ke esok harinya, di mana Kurusu dan yang lainnya telah selesai melakukan latihan. Mereka sedang membicarakan latihan penalti tadi dan seperti biasa Sukamoto masih kesulitan mencetak gol. Bahkan dari 10 tendangan ia hanya bisa mencetak 1 gol. Di sisi lain ternyata si Kazama juga belum masuk sekolah. Tapi di saat yang bersamaan Sukamoto tiba-tiba mendapatkan balasan pesan dari Kazama. Namun ketika Sukamoto membaca pesan itu, ekspresinya berubah menjadi terkejut. Bahkan ketika Kurusu ingin melihat apa yang Sukamoto baca, si Sukamoto ini malah kemudian kaget. Sukamoto juga kemudian berkata jika ada sesuatu yang ingin ia kerjakan dan ya dia mau pulang lebih awal. Meski si Nitobe tahu kalau Sukamoto itu lagi acting dan bilang kalau actingnya itu jelek banget, tapi untungnya nggak ada yang tahu kalau Sukamoto baru aja dapat balasan pesan dari Kazama.
Kazama. Sukamoto pun kemudian pergi, namun ia tidak pulang ke rumah. Sukamoto terlihat seperti akan pergi menaiki kereta, dan sebelum itu ia menelpon ibunya dan bilang akan pulang sedikit telat. Nah, ketika Sukamoto sudah menaiki kereta, ternyata pesan yang Kazama kirimkan itu meminta Sukamoto untuk pergi ke rumah sakit, tapi sendirian. Sukamoto pun berkata di dalam hatinya jika ia tahu Kazama sedang mempunyai sebuah masalah, tapi Sukamoto berharap jika ia akan mendapatkan kabar yang baik dari Kazama. Nah, ketika keretanya sudah sampai dan si Sukamoto ini langsung menuju rumah sakit, ya meskipun sebelum itu Sukamoto terlihat bingung mencari-cari rumah sakit yang Kazama maksud. Namun ketika Sukamoto sudah menemukan rumah sakit yang Kazama maksud dan ketika ia masuk ke dalamnya, si Sukamoto terkejut karena di sana nggak ada siapa-siapa dan bingung harus pergi kemana. Tapi di saat itu juga di sana terlihat ada Kazama yang sudah menunggu Sukamoto. Kazama juga berkata jika akhirnya Sukamoto datang, Sukamoto pun terlihat bingung harus berkata apa, dan si Kazama berkata lagi jika seharusnya aku menjelaskan sesuatu ketika memintamu datang ke sini. Namun Sukamoto menjawab jika itu bukan masalah. Kazama juga berkata lagi jika sekarang aku nggak bisa meninggalkan rumah sakit. Aku tidak siap untuk pergi dari sini dan menjelaskan semuanya kepadamu, dan Kazama menganggap jika itu sangat menyedihkan. Sukamoto yang mendengar itu pun menggelengkan kepala karena dia nggak setuju dengan apa yang Kazama katakan. Kazama pun kemudian bertanya lagi gimana menurut Sukamoto tentang latihan Seishiki sekarang. Tapi ya Sukamoto ini masih terlihat canggung, mungkin karena udah lama nggak ketemu juga. Namun kemudian Kazama mencairkan suasana dengan bertanya mengenai Kimista, Kurusu, dan juga Oshiba, dan pada akhirnya mereka berdua tertawa seperti biasanya. Apalagi saat mengetahui Toho Kimista yang akhirnya bangkrut dan juga Oshiba yang masih dirumorkan akan tidak naik kelas. Nah, ketika suasananya sudah tidak canggung, Kazama menawarkan apa si Sukamoto ingin meminum sesuatu. Sukamoto pun menjawab boleh, tapi ketika Kazama memasukkan koin ke dalam mesin, entah kenapa koinnya malah jatuh. Sukamoto pun kemudian mengambil koin yang jatuh dan Kazama berkata jika sebentar lagi kita akan naik ke kelas 2. Pihak sekolah tidak mungkin membiarkan siswanya mengulang kelas kecuali ada kejadian yang luar biasa. Sukamoto pun menjawab jika Kurusu dan yang lainnya sudah tidak menghormati Oshiba sebagai kakak kelas, mereka sudah memanggil Oshiba seperti mereka itu seumuran, dan itu membuat Sukamoto bingung harus memanggil Oshiba seperti apa. Namun ketika Sukamoto berkata seperti itu, entah bagaimana koin yang Kazama masukkan tiba-tiba jatuh lagi. Kazama juga kemudian berkata jika aku tidak akan bisa memasukkannya. Ia pun kemudian membalikkan badan dan menyandarkan punggungnya ke mesin minuman sembari bertanya seberapa buruk jika aku tidak bisa bertanding di pertandingan itu. Namun Sukamoto yang mendengar perkataan Kazama memasang raut wajah yang sangat serius, dan hal itu membuat Kazama sedikit kaget. Melihat ekspresi Sukamoto, Kazama juga sudah menyadarinya jika Sukamoto sudah memantapkan hatinya sebelum ia memutuskan untuk bertemu denganku, dan Kazama berkata bertambah kuat. Sukamoto yang mendengar itu pun terlihat bingung dan Kazama bilang jika kau menjadi bertambah kuat. Kazama juga kemudian duduk di depan mesin minuman dan bercerita jika ibunya pingsan. Itu juga alasan sebenarnya Kazama tidak pernah masuk sekolah. Tapi kayaknya sampai sini dulu aja pembahasan kita kali ini. Percakapan Kazama dan Sukamoto ini emang gak terlalu jelas karena Kazama cuma bilang kalau ibunya pingsan. Kita nggak tahu dia sebenarnya sakit apa, dan mungkin di chapter berikutnya kita akan mengetahui hal itu. Jadi bye bye.